Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian pada pagi hari anak-anak? Tentunya kalian masih diberi semangat kan untuk mengikuti pelajaran daring pada pagi hari ini. Anak-anak, pada materi pagi hari ini yaitu tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 4. Silahkan anak-anak buka bukunya pembelajaran 4. Anak-anak hebat, pada materi pagi-pagi hari ini itu di situ di pembelajaran 4 kita akan membahas tentang kondisi geografis Pulau Jawa. Anak-anak hebat, di situ di buku paketmu itu di situ dicantumkan hanya petanya saja. Kemudian kalian disuruh mengisi kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Anak-anak, biar kalian tidak mengalami kesulitan, maka Ibu akan membantu menjawab kondisi geografis Pulau Jawa. Boleh kalian mencatat di buku tulis kalian jawaban yang terdapat pada buku paketmu halaman 32, 33, dan 34. Bagaimanakah kondisi geografis Pulau Jawa? Nah, ini adalah Pulau Jawa. Silahkan kalian baca sendiri dengan melihat video dari Bu Tuti ini. Kalian baca di dalam hati. Apabila ada hal yang perlu dicatat oleh kalian, silahkan catat. Nah, ini adalah kondisi geografis Pulau Jawa beserta dengan petanya. Silahkan kalian baca sendiri di rumah bagaimana kondisi geografis Pulau Jawa. Yang kedua adalah geografis Pulau Sumatera. Nah, kalian lihat kan di peta itu adalah peta Pulau Sumatera. Silahkan kalian baca sendiri di rumahnya dengan cara melihat videonya begitu. Yang ketiga adalah kondisi geografis Pulau Kalimantan. Kita lihat bagaimana bentuk peta Pulau Kalimantan. Nah, ini. Silakan kalian baca sendiri di rumah tentang kondisi geografis Pulau Kalimantan. Berikutnya adalah kondisi geografis Pulau Sulawesi. Ini gambar petanya Pulau Sulawesi. Kalian bisa melihat nanti di rumah, misalkan kalian punya peta di rumah seperti apa peta dari Sulawesi. Silahkan kalian baca sendiri bagaimana kondisi geografis Pulau Sulawesi. Kalau Ibu membaca sekarang terlalu banyak ya anak ya, biar kalian lebih jelas, biar Ibu tidak cepat membacanya, silahkan kalian baca sendiri di rumah. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi geografis Pulau Papua. Ini adalah gambar peta Papua. Nah, ini luas Pulau Papua yaitu sekitar 420.540 km persegi. Silakan kalian baca sendiri bagaimana kondisi geografis Pulau Papua. Kondisi geografis Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Ini adalah peta Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Silahkan kalian baca sendiri di rumah sambil menonton videonya Bu Tuti. Kemudian berikutnya adalah, setelah kalian bisa melihat atau mengetahui kondisi geografis pulau yang ada di Indonesia, sekarang silahkan kalian buka bukunya halaman 37. Itu di situ ada sebuah teks yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Itu di situ kalian bisa baca sendiri di rumah teks itu. Kemudian kalian disuruh untuk menentukan ide pokok paragraf yang terdapat pada halaman 38. Contohnya di situ ya. Paragraf pertama, dengan melihat teks Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Di paragraf 1, ternyata ide pokok paragraf atau gagasan pokok pada paragraf pertama pada teks Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan itu adalah
gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Kalian cuma disuruh menentukan ide pokok paragraf, tidak disuruh untuk menentukan kalimat pengembangnya. Nah, jadi anak-anak silakan di paragraf selanjutnya, paragraf 2 dan paragraf 3 kalian kerjakan di rumah. Nah, setelah itu mari kita renungkan. Sikap bagaimanakah menjaga persatuan dan kesatuan yang dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membiasakan sikap toleransi. Maksudnya sikap toleransi di sini adalah kita harus menghormati dan menghargai teman kita yang berbeda agama, berbeda pendapat dan sebagainya, berbeda ras. Kemudian mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Maksudnya di sini adalah dengan mendahulukan kepentingan umum dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga adalah memperluas pergaulan ke seluruh Nusantara. Maksudnya di sini adalah dengan cara kita memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, maka kita harus mengenal berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia. Contohnya, kita harus tahu, harus mengenal tariannya, masakannya, kemudian bahasanya, itu kalian harus tahu. Berikutnya adalah menggunakan atribut persatuan. Maksudnya di sini adalah bahwa kita harus sebagai bangsa Indonesia, kita harus hafal apa atribut persatuan Indonesia, misalkan dengan cara kita mengenal isi Sumpah Pemuda. Saya kira tidak usah Ibu jelaskan ya, isi dari Sumpah Pemuda. Kalian bisa lihat isi Sumpah Pemuda itu apa saja, bisa kalian lihat di YouTube dan bisa di Google. Berikutnya adalah tidak melakukan diskriminasi dalam pergaulan. Misalkan Alfa punya teman dari Irian Jaya, karena warna kulitnya hitam, maka Alfa melakukan diskriminasi, yaitu dengan cara memukulnya, membulinya. Itu tidak boleh, nak ya. Itu tidak boleh, karena kita itu dari Sabang sampai Merauke tidak melihat warna kulit, tidak melihat agama dan ras, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi itu adalah beberapa sikap menjaga persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, bagaimanakah contoh bentuk penerapan sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah menghormati adat dan kebudayaan suku lain. Jadi kita harus menghormati adat dan kebudayaan suku lain. Yang kedua adalah ikut bekerja bakti membersihkan saluran air. Harus ikut bergotong royong membersihkan saluran air. Yang ketiga adalah mempelajari kebudayaan daerah lain. Tentunya kalian harus tahu, misalkan amko rambe amko itu lagunya siapa, lagunya dari daerah mana. Harusnya kamu tahu bahwa amko rambe amko itu adalah lagu berasal dari Papua. Jangan hanya kamu tahunya Tanduk Majeng atau Kerapan Sapi. Kamu harus tahu lagu-lagu yang berasal dari daerah lain, atau juga tariannya kalian harus tahu. Tari piring, tari serimpi, tari kecak itu berasal dari mana, kalian juga harus tahu. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan antar teman yang berbeda suku atau asal daerah. Misalkan kalian punya teman berasal dari Kalimantan, kamu tidak boleh menggunakan bahasa Madura, bahasa ibumu, tapi kalian harus menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Yang kelima, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Jadi kamu tidak boleh membeda-bedakan agama. Misalkan teman kamu yang ada beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha,
Kamu tidak boleh membeda-bedakan. Tetap teman kita yang berbeda agama, berbeda suku, ras dan golongan, kita rangkul, kita ajak berteman, kita ajak berdiskusi. Nah, itu merupakan kamu sudah melakukan penerapan sikap dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kesimpulannya adalah, silakan baca sendiri kesimpulannya di video ini. Pesan ibu buat murid-muridku tercinta, saat mengerjakan tugas, difoto di grup WA Paguyuban kelas 5, kemudian tetap semangat belajar, jadilah anak kebanggaan orang tuamu, tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer, dan kurangi mobilitas. Jangan lupa sholat ya. Ibu cukupkan sekian dulu pelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.